Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Halaqah yang ke-58 dari silsilah ilmiah penjelasan kitab Al-Usulul Thalathah wa Adillatuha yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan wad dalilu qaulu ta'ala. Dalil bahwasanya yang beliau bawa adalah tentang peringatan dari kesyirikan dan ajakan kepada tauhid. Dalilnya adalah ayat yang turun kepada beliau yang dengannya beliau resmi menjadi seorang rasul, yaitu surat Al-Muddathir ayat yang pertama sampai ke-7. Nabi SAW ketika melihat pertama kali Jibril dan diwahyukan kepada beliau, maka dalam keadaan beliau ketakutan, dalam keadaan gemetaran, turun dari gunung dan masuk ke dalam rumah Khadijah radhiyallahu taala anha dalam keadaan beliau takut. Sehingga oleh wanita yang salihah ini, istri yang salihah ini, beliau sallallahu alaihi wasallam dihibur dan dijadikan hati beliau ini lapang, husnudzon kepada Allah azza wajalla, berusaha untuk menghilangkan keresahan yang menimpa dan kegelisahan yang menimpa suaminya dan diberikan kabar gembira. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarjufu bawadiruhu hatta dakhala ala Khadijah. Faqala zammiluni. Beliau mengatakan kepada Khadijah, berikan aku selimut. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw'. Maka mereka pun memberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam selimut, menyelimuti beliau sehingga hilang dari beliau rasa takut. Qala li Khadijah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Khadijah, "Ai Khadijah, mali laqad khasyitu ala nafsi." Wahai Khadijah, aku telah takut atas diriku sendiri, melihat sesuatu yang besar yang belum pernah beliau lihat sebelumnya. Fa akhbaraha al-khabar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Khadijah tentang apa yang terjadi baru saja, kedatangan Jibril dan mengajarkan kepada beliau wahyu. Qalat Khadijah, "Kalla abshir, fa wallah la yukhzika Allahu abadan." Wanita yang salihah ini mengatakan kepada suaminya yang dalam keadaan dia takut dan mengatakan kalla, tidak sekali-kali, abshir, bergembiralah dirimu, fa wallah, demi Allah, Allah tidak akan menghinakan kamu selama-lama. Kenapa demikian? Fa wallahi innaka latasilur rahim. Karena demi Allah, engkau ini adalah seseorang yang senang menyambung silaturahim. Nabi SAW dikenal orang yang suka silaturahim. Datang ke pamannya, datang ke bibinya, datang ke sepupunya, senang dengan silaturahim. Dan ini adalah akhlak yang mulia. Dan kelak di hari kiamat yang namanya ar-rahim ini akan berada di sekitar sirat. Dan dia akan menginginkan haknya. Apakah ditunaikan haknya selama di dunia atau tidak? Apakah kita menyambung silaturahim atau tidak? Kemudian yang kedua, wa tasduqul hadits. Engkau ini adalah orang yang jujur di dalam ucapan. Orang yang demikian, yang memiliki sifat akhlak yang mulia kepada orang lain, jujur di dalam berbicara. Wa tahmilul kalla, dan kau adalah orang yang menanggung beban, menolong orang lain. Wa taksibul ma'dum, wa tuksibul ma'dum, engkau membantu kepada orang yang tidak memiliki apa-apa. Wa tuqrid dhaif, dan kau adalah orang yang memuliakan tamu, memberikan hidangan kepada mereka. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau membantu nawaibu al-haq, itu kurang lebih maknanya orang-orang yang membela kebenaran, orang-orang yang berada di atas kebenaran. Maka dengan kalimat-kalimat ini Khadijah berharap akan meringankan apa yang menjadi pikiran Rasulullah SAW. Kemudian akhirnya beliau SAW dibawa oleh Khadijah ke Waraqah ibnu Naufal, dan dia adalah anak dari paman Khadijah. Kemudian setelah itu diturunkan kepada beliau surat Al-Muddathir ini, yang isinya pertama adalah panggilan kepada orang yang muddathir. Al-Muddathir adalah orang yang berselimut. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'andir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, war rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir. Kita lihat makna dari 7 ayat yang pertama dari surat Al-Muddathir ini, yang dengannya beliau menjadi seorang rasul. Ternyata di dalamnya ada misi utama diutusnya beliau kepada manusia. Kalau di dalam surat Al-Alaq 1 sampai ayat 5 belum kelihatan yang demikian. Iqra
Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'. Tapi di dalam surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7 jelas di sini ada penyebutan misi utama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diutus oleh Allah untuk apa? Ada di dalamnya. Maka di sini pengarang memandang perlu untuk menjelaskan satu persatu dari ayat-ayat tersebut, menguatkan kepada kita bahwasanya beliau ini, dan ini adalah bagian dari pengenalan kita kepada beliau, mengenal bahwasanya beliau ini sebagai seorang rasul diutus untuk mendakwakan kepada tauhid. Banyak kaum muslimin yang ketika ditanya apa tujuan Rasulullah diutus enggak tahu nih. Tidak mengenal bahwasanya tujuan utama beliau sallallahu alaihi wasallam diutus adalah untuk berdakwah kepada tauhid. Makanya ini adalah termasuk ta'rif, pengenalan dari beliau tentang apa misi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bagian dari ma'rifatur rasul, mengenal tentang misi beliau. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.